Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafrin Zuri. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan yaitu rangkuman bab saya itu bab 1 sampai 5, yaitu yang pertama substansi syariah Islam, yang kedua toharoh, yang ketiga sholat, yang keempat akhlak, etika dan moral, dan yang kelima puasa dan haji. Nah, kita akan membahas dari bab pertama dulu yaitu substansi syariah Islam. Syariah Islam menurut bahasa syariah bisa disebut syirah. Nah, artinya secara bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Sedangkan menurut istilah sendiri adalah hukum-hukum atau peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya yang mulia untuk manusia agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, tujuan syariah sendiri ini ada 5 macam, yaitu memelihara kemaslahatan agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan dan kehormatan, yang kelima itu memelihara harta benda. Nah, yang kemudian ada prinsip-prinsip syariah Islam ini ada 5 juga, yaitu tidak mempersulit, tidak, mengurangi beban, penetapan hukum secara periodik, sejalan dengan kemaslahatan universal, dan yang kelima persamaan dan keadilan. Nah, pembagian syariah Islam sendiri ini ada 3, yaitu berdasarkan ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Nah, klarifikasi syariah Islam ini ada wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Nah, sumber-sumber syariah Islam sendiri ini ada dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ro'yu atau Ijtihad. Nah, kemudian kita akan membahas bab kedua, yaitu toharoh. Toharoh secara bahasa artinya membersihkan kotoran, baik kotoran berwujud maupun tidak berwujud. Nah, sedangkan menurut istilah, yaitu menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Sedangkan menurut hukum syarok, toharoh artinya suci dari hadas dan najis. Nah, macam-macam toharoh sendiri ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada toharoh ma'nawiyah dan toharoh hisiyah. Nah, kita akan membahas dari toharoh ma'nawiyah terlebih dahulu. Nah, jadi toharoh ma'nawiyah itu bersuci secara rohani dari segala sifat tercela dan dosa serta kemusyrikan. Nah, yang kedua toharoh hisiyah itu proses membersihkan diri dari najis dan hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, tujuan toharoh itu ada 4, yaitu menghilangkan hadas dan najis, beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, dan mendorong manusia untuk bersyukur. Nah, pelaksanaan toharoh sendiri ini ada wudhu, tayamum, mandi wajib, istinja, dan istismar, dan membersihkan najis. Nah, yang kemudian kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu sholat. Pengertian sholat menurut etimologi yang berasal dari bahasa Arab, sholat adalah suatu jenis ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Sholat menurut bahasa itu berarti doa, sedangkan dalam istilah ilmu fikihnya, itu sholat adalah salah satu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan dengan syarat-syarat tertentu pula. Nah, dalam fikih ini, 4 mazhab menyebutkan bahwa sholat adalah segala perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Nah, kewajiban melaksanakan sholat ini, ibadah sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia atau umat muslim. Ibadah sholat dilakukan oleh seorang muslim sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap hari, terutama ibadah sholat 5 waktu. Nah, sholat juga harus dilaksanakan pada waktu yang ditentukan dan melalui syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang telah disyaratkan dan dalam ajaran Islam. Nah, waktu sholat itu kan ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kita akan membahas dari sholat subuh dulu, yaitu dimulai dari terbit fajar shiddiq sampai terbit matahari. Yang kemudian ada sholat zuhur ketika matahari tergelincir sampai panjang bayangan sama dengan suatu benda. Sholat asar dimulai saat bermula bayang-bayang suatu benda telah sama dengan benda itu sendiri. Nah, sampai terbenamnya matahari. Nah, sholat maghrib itu diawali dari matahari terbenam hingga terbenamnya syafaq. Nah, syafaq sendiri ini adalah awan merah. Nah, yang kelima itu sholat isya hilang atau terbenamnya awan merah sampai terbit fajar. Nah, macam-macam sholat sendiri ini ada fardhu ain dan sunnah muakkad. Nah, yang kemudian kita akan membahas di bab 4, yaitu tentang akhlak, etika, dan moral. Nah, akhlak sendiri secara etimologi merupakan bentuk jamak dari khulq
artinya perangai tapi ya mengerti. Sedangkan secara etimologi, akhlak adalah kemampuan atau kondisi jiwa yang merupakan sumber dari segala kegiatan manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pemikiran. Akhlak ini terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, yang kedua ada akhlakul tercela, yaitu akhlakul majmumah. Nah, setelah kita membahas akhlak, yaitu kita akan membahas etika. Etika secara bahasa, etika lahir dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Nah, dalam hal ini menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Nah, pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan sesuatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku dan dianggap benar. Nah, etika sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu etika filosofis dan etika teologis. Nah, setelah kita membahas akhlak dan etika, kita akan membahas tentang moral. Moral secara etimologi berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos, yang berarti adat kebiasaan. Nah, moral adalah seperangkat prinsip atau nilai yang mengatur perilaku individu dalam konteks yang dianggap baik atau buruk. Nah, moral sendiri ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama moral individu, yang kedua moral sosial, yang ketiga yaitu moral universal. Nah, kita akan masuk ke bab 5, yaitu puasa dan haji. Nah, pengertian puasa secara bahasa, puasa berarti menahan. Nah, adapun secara istilah sendiri, puasa merupakan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Nah, itu dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, tujuan puasa sendiri ini ada mengasah kesabaran, menjaga kesehatan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan disiplin diri. Nah, kemudian ada syarat sah puasa, yaitu Islam, kemudian mampu membedakan baik buruk, kemudian tidak sedang haid, nifas, atau dalam proses melahirkan saat berpuasa. Nah, ini khusus perempuan, dan juga puasa tidak dilakukan pada hari raya. Nah, syarat wajib puasa itu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat bermukmin atau tidak musafir ya, dan yang kelima itu suci, tidak haid dan nifas. Nah, rukun puasa itu ada niat yang kemudian menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Pengertian haji, haji adalah segala berkunjung ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah, Mekah, untuk melakukan serangkaian ibadah di tempat-tempat tertentu pada waktunya dan cara-cara tertentu dengan menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum haji adalah rukun Islam yang kelima. Nah, hukum pelaksanaan ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Nah, kemudian ada syarat wajib haji, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yaitu sudah mencapai usia dewasa, dan yang kelima berakal sehat, yaitu tidak gila. Nah, rukun haji sendiri ini ada ikhram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, jenis haji ini ada haji ifrad, haji kiras, dan haji tamatu. Nah, sekian presentasi dari rangkuman 5 bab saya. Apabila ada kurangnya, ini mungkin sudah saya ini Pak, sudah saya rangkum poin-poin pentingnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.